Pof. Malik. Kutatap dari kejauhan, wajah polos tanpa make up, dengan kecantikan di atas paripurna. Bisa ku tebak, jika istriku sudah menunaikan sholat asyar, dan dia tidak lagi memakai make up. Dia memang cenderung irit dalam bermake up. Berbeda dengan para perempuan lain, yang cenderung suka berdandan dengan make up tebal. Rangkaian produk skincare seharga belasan juta yang kubelikan, bahkan masih awet hingga sekarang. Dia jarang memakainya. Dia selalu bilang, bahwa di usianya yang masih seperti sekarang, belum begitu membutuhkan benda itu. Mau memakai krim siang, katanya sayang, nanti waktu zuhur juga harus dibasuh lagi. Mau memakai krim malam, dia katanya tidak tega sama aku. Dia tidak ingin, suaminya menjilat bedak, katanya. Haha, lucu sekali. Karena itulah, dia cenderung selalu bermuka polos, jika sedang tidak bekerja. Dan aku pun ternyata lebih menyukai wajah polosnya yang tanpa make up itu. Dia terlihat cantik natural. Aku pun segera mendekati wanita yang menjadi pujaanku itu. Tidak kupedulikan keberadaan Kak Aldo di sini. Dalam hati, sebenarnya aku merasa penasaran. Apa yang dilakukan oleh lelaki itu? Kenapa bisa kebetulan sekali, dia ada di sini bersama istriku? Apakah dia ingin mengintimidasi istriku, memberi peringatan karena telah mengunggah video yang semalam itu? Tapi dilihat dari raut wajahnya yang tampak santai dan ramah, sepertinya tidak mungkin, jika di antara mereka sedang terlibat percekcokan. Ataukah mungkin, dia datang ke sini, karena ingin mendekati istriku? Jika benar hal itu yang menjadi tujuannya, maka tidak akan kubiarkan mereka untuk bisa lebih dekat lagi. Sengaja aku mengulurkan tanganku kepada istriku, berharap dia akan mencium tanganku seperti biasanya. Akan kulihat bagaimana reaksi laki-laki itu. Dan keinginanku pun terkabul. Istriku mencium tanganku, tanpa ragu. Mungkin dia lupa, jika ini adalah tempat umum. Lupamu, adalah anugerah bagiku. Jangan bayangkan bagaimana melambungnya rasaku, melihat ekspresi wajah atasanku itu. Matanya membulat, melihat wanita cantik di depannya itu mencium tanganku. Entahlah, sejak aku mendengar Kak Aldo memuji istriku, aku merasa bahwa dia menyukainya. Karena hal itulah aku ingin menunjukkan bahwa wanita yang ada di depannya sudah menjadi milikku. Meskipun aku tidak bisa mengatakannya secara langsung, namun aku berharap dengan membaca gestur tubuh kami, dia akan memahami. Aku memang sengaja memamerkan kedekatan kami. Aku sengaja memamerkan kemesraan kami. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa dinasihatkan laki-laki itu tadi pagi. Menatap fotonya biasa saja, Kak. Wajahnya jangan terlalu berbinar. Tiba-tiba saja mulutku bersuara, tanpa bisa aku mencegahnya. Lepas kontrol. Bagaimanapun juga aku merasa tidak suka melihat ekspresi wajah atasanku itu saat melihat lembar demi lembar foto-foto istriku. Matanya terlihat begitu berbinar, menatap kagum pada pemandangan indah yang ada di hadapannya. Tidak biasanya lelaki itu seperti itu. Lili pun yang juga bekerja sama dengan dia selama 1 tahun, hampir tidak pernah mendapatkan pujian. Dan kini tiba-tiba saja dia memuji istriku, seseorang yang baru dikenalnya beberapa hari. Apa namanya jika bukan terpesona? Jangan sampai karena rasa terpesona, nantinya akan tumbuh bibit-bibit cinta. Akan kupupus kuncup itu, sebelum sempat lebih mekar lagi. Tidak akan kubiarkan lelaki itu mendekati istriku. Untung saja sekarang istriku sudah menutup seluruh auratnya dengan busana muslim. Tidak bisa dibayangkan jika dia masih berpenampilan seperti dulu.
Semua mata akan dengan mudahnya menikmati lekuk tubuhnya. Melihat rambutnya yang tergerai indah, melihat lehernya yang jenjang, dan membayangkan semua keindahannya. Mendengar sindiran pedasku, Kak Aldo justru menatapku sambil tersenyum simpul. Apakah dia menganggap jika kata-kataku terdengar lucu? Cemburunya juga biasa saja, Dik, jangan berlebihan. Wajahnya jangan terlalu kusut. Kak Aldo menjawab sindiranku, masih dengan senyum yang melekat di bibirnya. Kedua tangannya masih memegangi foto-foto istriku. Jawaban Kak Aldo seketika membuat mereka semua tergelak, termasuk istriku. Hanya aku saja yang tidak ikut tertawa bersama mereka. Dan tadi, apa? Dia memanggilku, Dik. Seolah aku ini anak kecil. Benar-benar membuatku kesal. Malik, ternyata kamu punya sisi lain yang belum ku ketahui. Padahal kita sudah 5 tahun, sering terlibat kerjasama. Ternyata aku baru tahu. Anak yang gak pernah pacaran seperti kamu, kalau sudah suka sama cewek, bisa bucin banget, sampai bego. Sampai tidak bisa mengontrol rasa cemburu. Parah, dah. Aku kasih tahu, ya. Aku memang sedang mendapat tugas dari perusahaan, untuk mencari model, untuk pemotretan. Nah, tadi aku perlihatkan itu video yang diunggah oleh cewek kamu, yang tadi malam itu. Ternyata pihak perusahaan punya respon positif. Siang tadi, begitu aku selesai berbicara denganmu, aku langsung menghubungi manajer artisnya, Ibu Dian. Ketemuan deh di sini. Proyek pun langsung dikerjakan. Semua lancar. Ya, Shelin memang istimewa. Tapi sekali lagi aku minta akun kamu jangan mengumbar kemesraan kalian. Oke. Bagaimanapun juga, ikon sinetron kita itu adalah kamu. Lili hanya sebagai pelengkap. Aku khawatir, jika akun kamu mengunggah hubunganmu dengan pacar kamu ini, sinetron kita bakalan nyungsep ke jurang, karena penonton akan lebih baper dengan hubungan nyata kalian berdua. Mohon maaf, jika aku berbicara tanpa mengenal tempat, ucap Kak Aldo, panjang lebar. Kenapa lagi-lagi dia selalu menyinggung akun media sosial? Bukankah dalam isi kontrak perjanjian itu, sama sekali tidak ada poin yang mengatur tentang penggunaan media sosial? Oke, Kak. Aku mengerti. Tapi mohon maaf sekali lagi, Kakak tidak bisa mengintimidasi Shelin. Dia punya kebebasan untuk mengunggah apapun, asal tidak melanggar hukum. Di sana yang terikat kontrak hanya aku. Bukan dia. Mau dia jungkir balik seperti apapun, Kak Aldo tidak punya hak untuk membatasinya, jawabku. Sayang, kamu kalau sudah selesai silahkan tunggu di mobil. Aku masih ingin berbicara dengan Kak Aldo dulu, titahku pada istriku. Istriku menuruti perintahku. Dia keluar menuju mobil, diikuti oleh 2 temannya. Yang satu adalah Renita, sedang yang satunya lagi, kuduga dia adalah manajernya, yang sering disebut sebagai Kak Dian. Malik, kita sudah kenal lama. Kita sudah sering terlibat kerjasama. Kamu bisa masuk sinetron itu, juga ada campur tanganku. Kamu mendapatkan gaji 2 kali lipat dari gajinya Lili, itu juga karena usulan dariku. Percayalah, hubungan kita tidak hanya sekedar rekan kerja. Aku bahkan sudah menganggapmu seperti saudara. Jadi tolong, kamu juga jangan mempersulit aku. Jalannya rating sinetron, sekarang diletakkan di atas pundakku. Tolong, selama 1 tahun ini saja, pandai-pandailah kamu untuk menahan diri. Tidak lama. Hanya 1 tahun saja. Tidak ada 1 tahun, malah. Kontrak kita hanya tinggal 10 bulan saja.
Bisa, kan? Setelah itu kamu bisa bebas menjalani hidupmu dengan normal. Bahkan kamu bisa menikahi wanita pilihanmu. Tidak akan ada yang melarang lagi. Sekarang yang terpenting adalah bekerjalah dengan baik, kejar rating sinetron kita. Kak Aldo mengusap wajahnya perlahan. Benar-benar, laki-laki di depanku ini membuat aku merasa dilema. Bahkan aku juga bingung dengan semua yang diucapkannya. Kata-katanya berputar-putar, tanpa jelas muaranya. Aku maklum dengan pilihanmu. Bahkan aku sangat mengerti, kenapa kamu jauh memilih sang model itu, dan mengesampingkan Lily. Aku paham. Tapi bersabarlah dulu, kalian, ucap Kak Aldo. Kak, sekali lagi, ya. Jawaban saya tetap sama. Kalian berhak mengaturku, berhak memberi peringatan, jika memang aku terbukti melanggar. Tapi kalian jangan pernah mengintimidasi Shalin. Hatinya itu sangat rapuh. Saya tidak mau dia tertekan. Itu saja. Oke. Kamu boleh mencintai seseorang, boleh berpacaran, boleh berkencan. Tapi tolong, nasib sinetron juga dipikirkan. Oke? Oke, aku mengerti. Aku ingin segera mengakhiri perdebatan yang tiada ujungnya ini. Aku ingat, istriku sendirian menunggu di mobil. Sementara bodyguard itu sudah kusuruh pulang, saat aku datang menjemput istriku sore ini. Jangan sampai terjadi apa-apa terhadap istriku. Segera kulangkahkan kakiku, menuju mobil yang terparkir. Kubuka pintu depan sebelah kanan. Istriku sedang duduk meluruskan kakinya, sambil memijat-mijat betisnya. Gamis bagian bawahnya tersibak, sementara celana panjang yang tipis yang biasanya dipakai, ditekuk ke atas, sehingga memperlihatkan kaki jenjangnya yang begitu indah, tanpa ada sepatu yang menutupi bagian telapak kakinya. Tatapku terpaku pada pemandangan yang ada di hadapanku. Tidak sadar, aku bahkan sudah menelan ludah dengan susah payah. Kenapa selalu seperti ini? Setiap berhadapan dengan makhluk cantik ini, dan berdua saja bersamanya, mendadak aku menjadi hilang fokus. Yang ada dia yang cantik, dia yang mempesona, dia yang menggoda, dia yang, Sayang, kaki kamu pegal. Mau dipijit, ya? Tanpa menunggu jawabannya, aku segera mengulurkan tanganku, untuk memijat kakinya. Aku duduk di sampingnya, menghadap ke depan. Kakinya kuletakkan di atas pangkuanku. Meskipun sebenarnya aku juga lelah, namun demi melihat wajah istriku yang juga seperti kelelahan, aku pun menjadi tidak tega. Kubayangkan, kaki sekecil ini, tadi harus berjalan bolak-balik dan berputar-putar, dari pagi hingga hampir sore. Kasihan dia. Jika bukan karena dia yang ngeyel ingin bekerja, rasanya aku pun tidak tega melihatnya kelelahan seperti ini. Biar aku saja yang mencari nafkah. Dia cukup berada di rumah, menunggu kepulanganku, membelanjakan uangku, dan melayaniku dengan baik. Aku tidak akan menuntut banyak hal. Sayangnya, dia selalu bosan. Dia ingin beraktivitas, dan ingin punya penghasilan sendiri, katanya. Padahal aku sudah selalu mencukupi semua kebutuhannya. Jika dia lelah seperti ini, aku juga yang harus mengobati lelahnya. Padahal sebenarnya aku juga lelah. Jika bukan karena cinta, aku pun enggan melakukannya. Untung saja, aku cinta. Sangatlah cinta. Sehingga apapun rela ku perbuat, untuk membuat dia bahagia. Aku mulai memijat telapak kakinya secara merata. Menekan-nekan dengan jariku, hingga naik ke pergelangan kakinya. Gak usah, Mas, gak apa-apa, kok.
Gak usah dipijit, tadi cuma capek sebentar, sudah aku pijat sendiri, sudah sembuh juga. Mas gak usah repot-repot memijit kakiku, jawabnya Kiko. Bahkan dia berusaha menarik kakinya. Namun aku memegangnya dengan lebih erat lagi. Kenapa dia terkesan Kiko? Padahal biasanya dia begitu menikmati pijatanku. Dia selalu bilang bahwa pijatanku rasanya lebih enak daripada pijatan seorang tukang pijat profesional. Tidak ingin berdebat, aku pun segera meraih minyak kayu putih yang ada di depanku. Kutuangkan ke kakinya, dan lekas aku mengurutnya. Tak kuhiraukan sikapnya yang terlihat kikuk, aneh dan malu-malu. Pegel banget, ya. Makanya nurut saja, gak usah malu-malu. Kayak sama siapa saja, kamu. Kalau kamu gak bisa jalan, aku juga yang repot, ucapku, sambil mengurut kaki kanannya. Dia tidak menjawabnya. Matanya justru beberapa kali melirik ke arah jok belakang. Pakai acara salah tingkah, lagi. Biasanya juga minta dipijat setiap hari, enggak pakai malu. Kayaknya sikap kamu, beda, deh. Pura-pura malu, atau beneran malu? Aku masih mengajaknya berbicara. Wajahku menunduk, fokus pada kakinya. Begitu kaki kanan dan kirinya sudah selesai kurut, aku pun meraih tangannya. Tangannya juga pegel. Minta dipijat juga? Siapa tahu aja, karena seharian ini menjinjing tas, terus tangan kamu pegel-pegel juga, kelakarku. Aku pun segera menyingsingkan lengan bajunya. Kupijat dan kurut tangan mungil istriku. Lagi-lagi dia terlihat salah tingkah, dan hendak menolaknya. Habis ini, mana lagi yang pegel? Pinggangnya? Atau lehernya? Tanyaku sambil mengedipkan sebelah mataku. So sweet, banget. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara cempreng yang ada di kursi belakang. Ya Tuhan, ternyata di mobil ini ada penghuni lain. Kenapa dari tadi aku tidak menyadarinya? Pantas saja, Shelin terlihat malu-malu dan salah tingkah. Apes, deh. Gagal. Padahal baru saja aku berpikir, jika pijatanku itu nantinya akan membuat Shelin terlena, dan menyerahkan segalanya. Haha. Maaf, Mas, Kak Dian sama Renita, tadi ikut bareng aku lupa ngasih tahu kamu. Istriku berbicara sambil memberikan lengkungan indah di bibirnya. Lengkungan yang juga menampakkan kedua lesung pipinya. Malik, perkenalkan aku Dian, managernya Shelin. Aku boleh minta foto? Nanti bakalan aku cetak yang gede, aku pasang di studio. Boleh, kan? Tanya Kak Dian. Boleh, Kak, jawabku. Kok manggil aku kakak? Tanya Kak Dian. Ya kalau Shelin aja manggilnya kakak, ya otomatis saya ikut, lah, jawabku. Perempuan yang sedikit lebih dewasa dari Shelin itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Ternyata hubungan kalian berdua, sudah seserius itu? Sampai pijit-pijit kaki, terus manggil orang yang sama, dengan sebutan yang sama juga. Kak Dian membulatkan matanya. Sudah, Kak. Kalau mau foto cepetan, entar keburu pingsan, celetuk Renita. Aku pun segera memenuhi permintaan manajer istriku itu. Lagi-lagi, istriku yang menjadi fotografernya. Kulajukan mobil ini, membelah jalanan dengan kecepatan sedang. Beralih profesi, menjadi sopir bagi 3 perempuan yang super cerewet. Hampir semua yang mereka lihat di pinggir jalan, tidak luput dari komentar mereka. Sudah seperti orang yang tidak pernah bepergian saja. Apalagi saat mereka melihat baliho besar, di mana di situ ada fotoku bersama Lily.
Tak urung, aku pun menjadi bulan-bulanan mereka. Malik, kalau lagi adegan mesra begitu, kebawa perasaan enggak? Soalnya aku lihat, tatapan mata kamu saat main sinetron, sama kayak tatapan mata kamu ke Shalin sekarang, dalam banget. Aku saja pernah habis nonton film kamu, dulu, tapi ini dulu, ya. Aku sampai ke bawah mimpi. Mimpinya kayak bagaimana? Tanyaku. Ya aku mimpi, aku sama kamu jalan-jalan di atas awan begitu. Terus ada taman bunga yang indah. Ya seperti itulah. Aku juga sudah lupa, mungkin sudah 2 tahun yang lalu, jawabnya. Terus pas habis nonton sinetron kamu, kan adegan itu, kamu berantem sama Lily, malamnya aku ngimpi, kamu putus sama Lily, terus pacaran sama aku. Tidak tahunya, kamu justru pacaran sama Shalin. Kak Dian berbicara sambil terkikik geli. Benar-benar dia tipe perempuan yang apa adanya. Tidak hendak menjaga image. Shalin yang duduk di sampingku, juga ikut tertawa kecil. Gimana? Habis adegan mesra, pandang-pandangan sama Lily, ke bawah mimpi, gak, penasaran, aku, desaknya lagi. Enggak, lah. Habis syuting ya sudah, lupa. Toh besoknya juga sudah adegan baru, jawabku. Tidak mungkin juga, aku akan bilang bahwa Lily pernah ikut masuk ke dalam mimpiku. Bisa-bisa perempuan cantik dan lemah lembut yang ada di sisiku ini, akan langsung mengeluarkan taringnya. Sekalipun, belum pernah memimpikan Lily? Kok aku nggak percaya, ya? Masak iya sih, tiap hari berinteraksi kok nggak pernah terbawa mimpi? Atau jangan-jangan kamu takut sama Shalin, ya? Ngaku, ayo ngaku. Benar-benar, perempuan yang menjadi manajer istriku ini, sangat rese ternyata. Takut bagaimana? Mimpi itu kan bunga tidur. Kita nggak bisa ngatur-ngatur sendiri. Kalaupun ternyata aku pernah memimpikan Lily, aku bisa apa? Bahkan aku pun juga tidak tahu, barangkali Shalin juga pernah memimpikan cowok lain, jawabku. Mau tanya satu lagi, tapi agak sensitif, maaf, ya. Kamu punya roti sobek enggak, di perutnya? Tanya Kak Dian lagi. Aku dan Shalin saling berpandangan. Benar-benar managernya Shalin ini, kurang 1 ons. Kenapa pertanyaannya menjurus ke situ? Bukannya Kak Dian tadi sudah nonton video YouTube aku, ya? Kan kelihatan itu, jawab istriku. Kak Dian hanya tersenyum cengengesan. Memangnya kenapa? Nanyain roti sobek, tanya Renita. Ya penasaran saja. Yang namanya cowok, setampan apapun, kalau nggak ada roti sobeknya, tetap saja, ada yang kurang, jawab Kak Dian. Malik, jangan sampai, ya, kamu suka sama Lily, terus Shalin ditinggalkan begitu saja. Aku nggak rela. Jangan sampai, Shalin cuma disuruh jagain jodoh orang, lanjut Kak Dian. Ya enggak, lah. Aku bukan laki-laki seperti itu. Iya kan, sayang, jawabku sambil mengusap pucuk kepala istriku. Aku takutnya kamu cuma macarin Shalin, terus ujung-ujungnya nikah sama Lily, lanjut Kak Dian. Enggak, lah. Orang ibu aku aja sukanya juga sama Shalin, enggak sama Lily. Aku juga, kalau mau sama Lily, sudah setahun yang lalu juga. Tapi toh sampai sekarang, gak ada hubungan spesial. Hanya sebatas rekan kerja. Gak ada rasa apa-apa. Jawabku. Ya syukurlah. Aku ngomong begini juga karena aku sayang sama Shalin. Aku sudah nganggap dia sebagai adik aku sendiri, ucap Kak Dian lagi. Terima kasih, Kak. Saya nitip Shalin,
kalau misalnya dia lagi kerja sama kakak. Soalnya saya juga tidak bisa selalu ada di dekatnya. Ngomong-ngomong kita mau makan dulu, enggak nih? Tanyaku. Makan, lah. Pingin ngerasain juga, makan di restoran bareng artis. Dibayarin, lagi. Renita menjawab dengan riang. Persis seperti anak kecil. Atau justru persis ibunya? Tante yang selalu kepo itu? Laju roda mobil pun segera kuhentikan di pelataran sebuah restoran. Aku tetap dengan wajah yang tertutup masker. Berjalan di belakang mereka. Sayang, pilih meja yang paling pojok saja. Biar lebih leluasa makannya, titahku pada istri rahasiaku. Ya, Mas, jawabnya. Mereka pun berjalan menuju meja paling pojok, dekat tembok. Kupersilahkan mereka untuk memesan apa saja. Aku duduk bersisihan dengan istriku, menghadap tembok. Sementara, Renita dan Kak Dian duduk berhadapan dengan kami, membelakangi tembok. Hari ini aku merasa bahagia. Siang tadi bisa mengunjungi istriku di tempat fashion show, sorenya bisa menjemputnya pulang, dan sekarang bisa makan di restoran, bersama teman-temannya. Benar-benar hal yang mewah, menurutku. Semakin sore, restoran semakin ramai pengunjung. Sayang, pinjam ponselnya sebentar. Aku mengulurkan tanganku pada istriku. Kemudian tangannya yang halus mulai mengobrak-abrik isi tasnya. Dan dikeluarkanlah sebuah benda pipih berbentuk persegi panjang itu. Aku segera mengotak-atiknya. Aku sudah mengirimkan video siang tadi, ketika aku mempersembahkan buket mawar merah itu. Aku ingin mengunggahnya dengan akun-akun yang dipakai oleh istriku, sambil menunggu makanan kami dihidangkan. Aku berharap follower istriku bisa naik, dengan adanya sosokku. Aku yakin, mereka mengenaliku, meski wajahku tertutup masker. Malik, lihatlah itu di belakangmu. Kak Dian berbicara dengan raut panik. Bersambung.